dengan praktek beliau dengan para sahabatnya tentang kebenaran Islam. Kemudian wa mubasyiran sebagai pembawa kabar gembira. Jadi Rasul datang membawa kabar gembira dengan dakwah. Tetapi sekaligus juga wa nadhira, memberikan ancaman terhadap orang-orang yang membangkang, mengingkari. Wa da'iyan ilallahi, dan sebagai dai, penyeru, pendakwah, pengajak ke jalan Allah. Wa sirajam munira, dan sebagai cahaya lampu yang menerangi kehidupan manusia. Nah, jadi seluruh ayat Quran itu tidak lepas dari konteks sebagai materi dan isi dakwah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita telah mentadarus surah Yusuf itu sampai ayat yang keempat. Namun baru sepintas. Nah, kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan malam yang baik ini dengan mengawali dari surah Yusuf ayat yang keempat, mudah-mudahan sampai ayat yang ke-6. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Id qala, dan ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata? Yusuf, yaitu Yusuf, calon nabi dan calon pemimpin Israel. Ketika Yusuf berkata li abihi, kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan. Jadi 11 bintang tapi mataharinya 1, bulan 1. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya bersujud kepada aku. Nah, maka ini adalah awal kisah tentang perjalanan Nabi Yusuf yang diceritakan secara sempurna di dalam surah Yusuf ini. Diawali dengan ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Maka di sini pertama adalah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam berdakwah, begitu pula termasuk di dalamnya, di dalam dunia pendidikan, penanaman nilai-nilai musyawarah dalam keluarga, di mana seorang ayah adalah figur seorang guru sekaligus ia tempat bertanya anak-anaknya, sehingga keterbukaan komunikasi dua arah antara anak dengan orang tua adalah kunci keberhasilan pendidikan dan penanaman nilai-nilai dalam keluarga. Sehingga bagaimana Nabi Yakub dengan anaknya yang masih kecil ini, belum mencapai usia balik, melainkan baru lepas dari masa balita masuk ke masa mumayyiz, antara 7 sampai 13 tahun. Tetapi sudah diajarkan dialog. Di dalam dialog itu menunjukkan ada penghargaan, penghormatan posisi seorang anak di hadapan seorang ayah. Di mana seorang anak tidak sungkan untuk bercerita terus terang kepada orang tuanya tentang sesuatu yang masih di luar dari jangkauan nalar dia dan di luar jangkauan pengalaman dia sebagai anak. Nah, ini adalah pelajaran penting dari aspek dakwah dan aspek pendidikan, bahwa menanamkan nilai-nilai musyawarah itu adalah bagian daripada misi dakwah kita. Dan musyawarah itu harus diawali keterbukaan itu dengan internal keluarga kita, yaitu bersikap dengan
istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, di ayat ini menggambarkan bagaimana kesantunan seorang anak ketika berkomunikasi dengan ayahnya. Di mana di sini Nabi Yusuf mengatakan, ya abati, ya abah. Abah itu adalah kata-kata santun dari abun, abi, ayahku, tetapi adalah abah. Abah itu artinya adalah ayahanda. Ya abati, wahai ayahanda. Jadi lebih santun daripada hanya bilang abun atau abi. Nah, maka di sini menggambarkan bahwa kesantunan di dalam komunikasi seorang ayah kepada seorang anak kepada ayahnya. Ya abati. Kemudian yang ketiga, ini menjadi pelajaran di dalam dakwah bahwa kata-kata yang santun dan bermutu itu adalah memang ciri daripada dakwah. Ciri dakwah itu adalah ia mengutamakan kesantunan, mengutamakan kualitas perkataan, kualitas ucapan. Jadi di dalam dakwah itu yang diutamakan adalah apa? Yaitu bagaimana bisa meyakinkan dengan kata-kata itu tentang kebenaran Islam. Bukan sebaliknya bagaimana kita bisa menyakitkan orang, tapi bagaimana meyakinkan. Begitu pula bahwa di dalam dakwah itu yang kita katakan dalam konteks mencari kebenaran, bukan mencari menang. Mencari kepastian, bukan mencari kepuasan. Maka kata-kata dalam dakwah itu mengandung nilai kata-kata yang bisa merangkul, bukan kata-kata yang memukul orang. Kata-kata yang merekat, bukan kata-kata yang menyekat. Kata-kata persatuan, bukan kata-kata perseteruan. Apalagi kata-kata persatean, itu tidak boleh. Nah, ini adalah di antara nilai-nilai dakwah yang harus dibangun melalui kata-kata. Kata-kata yang meyakinkan, bukan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang menang. Kata-kata yang memberi kepastian, bukan kepuasan. Kata-kata yang merangkul, bukan memukul. Kata-kata yang merekat, bukan menyekat. Kata-kata yang mempersatukan, bukan memperseterukan. Nah, ini penting sekali kaidah-kaidah bahasa di dalam dakwah. Kemudian yang keempat, kandungan dari surah Yusuf ayat keempat ini di antara ciri dan cara didikan menanamkan cita-cita yang mulia. Semangat, obsesi, bahkan ambisi kebaikan. Itu melalui stimulan-stimulan atau dorongan-dorongan, bahkan imajinasi-imajinasi positif yang melampaui kenyataan sehari-hari. Inilah di antara makna mimpi bagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini beri mimpi kan yang aneh. Bagaimana matahari, bulan, terus bintang bersujud. Nah, ini kan sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan. Karena matahari, bulan, kemudian bintang-bintang itu kan benda-benda angkasa, bukan benda-benda bumi. Tapi bagaimana mereka bisa bersujud kepada beliau. Dan Nabi Yusuf ini sering mimpi, bukan hanya mimpi itu saja, sering mimpi macam-macam. Sehingga dengan mimpi-mimpi yang luar biasa itu membangun kepercayaan diri, keyakinan diri kepada beliau bahwa saya ini calon pemimpin. Nah, itu yang kemudian melahirkan di dalam diri beliau ini adalah optimisme, keberanian, dan kepercayaan diri dibanding dengan saudara yang lain. Dan karena beliau sering menceritakan mimpi-mimpi yang luar biasa kepada saudaranya, kepada ayahnya. Nah, ini juga yang nanti salah satu pemicu kenapa muncul kebencian, kedengkian dari saudara-saudaranya. Karena mimpinya itu telah mengisyaratkan, wah, Nabi Yusuf ini yang masih kecil ini sepertinya memang
akan menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang dengan mimpi-mimpi itu. Nah, maka kalau kita ambil pelajaran eh, realnya kepada kita, nah anak-anak dalam usia yang menjelang memasuki dewasa itu, kalau dia diberikan stimulus, dorongan, rangsangan yang hebat di dalam memorinya, itu akan terbawa sampai masa masa dewasanya nanti menjadi sebuah cita-cita yang kuat, sebuah obsesi. Dan mohon maaf, ini saya merasakan sendiri. Saya terkadang merenungkan. Saya tidak pernah berpikir upamanya bisa belajar mencapai pendidikan yang cukup tinggi untuk ukuran saya seorang kampung ya. Bisa selesai sampai S3, bisa cukup banyak menelaah kitab-kitab dan buku-buku. Kalau melihat dari tradisi yang kita di kampung saat itu, apa salah satunya yang selalu terngiang di telinga saya, kemudian di memori saya yang masih polos ketika saya masih sanawiyah itu, ketika kenaikan kelas gitu ya, kenaikan kelas itu saya di peluk dan didoakan oleh salah seorang ustadz, seorang guru saya, sambil dibisikkan ke telinga saya, kamu akan menjadi orang alim, gitu. Kamu akan menjadi orang alim. Bapak doakan. Nah, itu. Jadi peristiwa itu nggak bisa dilupakan gitu, bisa lupakan. Sehingga akhirnya menjadi motivasi, menjadi dorongan. Apa betul saya bisa jadi orang alim gitu, jadi orang alim. Nah, bukan berarti saya sekarang sudah merasa sudah sampai ke jadi orang alim. Tapi kalau saya setback upamanya ke 40 tahun yang lalu, ya sangat tidak terbayang gitu, sangat tidak terbayang. Nah, inilah dahsyatnya sebuah stimulan yang disampaikan kepada memori seorang anak yang belum memasuki usia balik. Maka, Ikhwah sekalian, dari sekarang kepada putra-putri kita, anak kita yang belum masa usia balik, bisikanlah dan katakanlah, kamu akan menjadi orang hebat. Kamu akan menjadi pemimpin bagi umat. Kamu akan jadi orang yang berprestasi. Itu, jangan kita sebaliknya. Mau jadi apa kamu kan gitu. Kalau lihat anak salah, langsung kita, kamu mau jadi apa nanti? Kalau kelakuan begini, nah itu salah satu kata-kata yang sangat salah. Salah satu kata yang salah. Ingat Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu suka bawa apa namanya? Bawa air wudhu Rasulullah, ember, baskom. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu mengambil air wudhu yang dibawakan oleh Ibnu Abbas itu, tapi beliau tidak lupa. Beliau mendoakan di hadapan Ibnu Abbas itu, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil dalam riwayat lain. Nah, itu bisikan doa Rasul kepada Ibnu Abbas itu. Ini memotivasi Ibnu Abbas sampai menjadi seorang sahabat yang paling alim di bidang tafsir. Begitu pula Abdullah bin Umar. Itu ketika beliau sedang berdiri gitu, tiba-tiba Rasulullah memegang pundaknya dari belakang. Lalu beliau membisikkannya ke telinganya itu, kepada Abdullah bin Umar itu. Kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seorang yang sedang menyeberang jalan atau orang sedang ibnu sabil, sedang di perjalanan. Makanya itu berkesan terus, menghujam terus di memori Ibnu Umar itu. Maka Ibnu Umar orang yang tidak pernah tergiur kepada dunia bisnis, dunia politik. Padahal ayahnya ini seorang khalifah yang sangat luar biasa. Umar Ibnu Khattab kan gitu. Tapi Abdullah bin Umar, dia adalah orang yang sangat zuhud, seorang zahid. Seorang yang sangat waro. Itu Abdullah bin Umar. Maka beliau tidak ikut terlibat di dalam konflik politik. Beliau adalah
karena begitu kuatnya itu kesan yang tertanam, stimulus dan stimulan yang tertanam di dalam benak Abdullah bin Umar ini. Nah, ikhwas sekalian, kasus-kasus seperti ini banyak di masa Nabi. Kalau seorang anak di masa Nabi gitu lahir, itu sahabat itu merasa belum belum puas kalau belum dibawa ke Nabi, lalu Nabi mentahniknya ya dengan kurma yang lembut, dikunyahnya sedikit, ditempelkan di bibir sahabat itu. Kemudian kalau yang dibawa itu anak yang sudah agak mengerti, Rasulullah membawakan air wudhu, lalu beliau mengumur-ngumurkan itu, lalu disemburkan ke wajah anak itu sambil mendoakan. Kalau di kita kan dijampein gitu, dibura. Kalau kerasukan gitu, baru dibura, dijampe. Tapi Rasulullah mendoakan dengan keberkahan. Nah, jadi inilah implementasi sederhananya dalam kita memahami tentang didikan-didikan Al-Quran, didikan-didikan dakwah. Ternyata kata-kata itu sangat mengesankan. Maka Al-Quranul Karim memberikan contoh seorang anak Nabi Yusuf itu masih kecil. Dia sendiri tidak tahu dia mau jadi apa nanti. Tapi beliau telah sering diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan sebuah obsesi, sebuah harapan, sebuah impian bahwa dia nanti akan menjadi orang yang sangat bermanfaat, berguna, orang yang besar bagi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Nah, kemudian yang kelima, ini juga berbicara tentang kedudukan dan hukum mimpi dalam Al-Quran. Jadi ternyata Islam ini tidak menganggap sepele tentang mimpi. Tetapi juga sekaligus Islam tidak berlebihan tentang mimpi. Maka para ulama seperti pengarang tafsir Ruhul Bayan menerangkan ada 3 jenis macam mimpi memang yang dialami oleh seseorang. Yaitu ada mimpi sebagai khayalan jiwa saja, seperti seseorang yang sedang menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu dapat dalam mimpi. Nah, jadi orang umpamanya sangat ingin tentang suatu hal. Umpamanya ketika anak kecil sedang belajar naik sepeda, pengen bisa naik sepeda, pasti ke bawah mimpi itu. Sehingga lagi tidur itu mimpinya naik sepeda, lalu jatuh dari kasurnya, perasaannya tuh mimpi jatuh dari sepedanya. Gitu. Itu mimpi sebagai hayalan jiwa karena saking terobsesinya dia pingin sesuatu itu. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Atau ada mimpi yang itu permainan setan. Jadi terkadang setan memainkan seseorang melalui mimpi. Apakah itu menakut-nakuti gitu, atau mengajarkan sesuatu keburukan. Umpamanya ada orang yang mimpi bahwa tetangganya meninggal, lalu meninggalnya itu tidak sempurna, datang kepadanya minta disajenin, minta dipotongkan kurban di pemakamannya segala macam. Nah, itu permainan syaitan agar seseorang itu berbuat syirik. Nah, ada yang ketiga ini, mimpi itu bagian dari ilham ilahi. Mimpi bagian dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba melalui isyarat-isyarat yang terdapat di dalam mimpi. Maka mimpi itu akhirnya bisa ditakwilkan, ditakbirkan, takbir mimpi. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Islam ada ilmu tentang takwilul ru'ya, takwil tentang mimpi. Disebut takwil di situ maksudnya adalah realisasi kenyataan dari apa yang digambarkan secara kiasan di dalam mimpi tersebut. Nah, adapun hakikat mimpi itu sendiri, wah itu banyak sekali teorinya. Apa sih sebetulnya mimpi itu? Apakah hanya bayangan-bayangan lintasan-lintasan memori saja, walaupun orang sedang tidur, maka kerja otaknya itu tidak 100% berhenti, tetapi masih terbayang, terhayal tentang apa yang
dikerjakan sebelum dia tidur. Atau sebaliknya, adalah imajinasi-imajinasi yang muncul ketika tidur. Ada juga yang berkata itu adalah malaikat-malaikat yang mengajak ruh orang itu bermain atau berjalan di saat seseorang tidur. Nah, memang tidak ada sampai sekarang orang yang bisa menjelaskan tentang hakikat mimpi itu, kenapa ada mimpi. Nah, tetapi kalau macam-macam mimpi itu memang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nah, terkait dengan mimpi sebagai ilham inilah Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi yang benar itu bagian daripada satu ilmu dari ilmu-ilmu kenabian. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim umpamanya dikatakan ar-ru'yas shadiqah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu salah satu pintu dari pintu kenabian. Maka mimpi yang benar itu adalah pintu kenabian. Maksudnya adalah ilham dari Allah. Bukan berarti orang itu menjadi nabi. Tetapi nabi itu artinya kan berita kebenaran secara samar dan rahasia. Diberitakan oleh Allah kepada seorang hamba, baik langsung atau melalui malaikat. Nah, maka ilham melalui mimpi itu disebut pintu kenabian. Walaupun kemudian timbul kontroversi, kalau mimpi itu yang benar bagian dari pintu kenabian, bagaimana dengan Fir'aun yang mimpinya benar? Apa Fir'aun juga mendapat pintu kenabian? Nah, itu jadi masalah. Maka yang dimaksud dengan pintu kenabian di sini artinya adalah ilham, yaitu bisikan kebenaran yang datang dari Allah. Jadi, manusia itu, walaupun dia orang musyrik, orang kafir, bukan berarti 100% nuraninya hilang, sehingga tidak ada lagi dalam dirinya itu setitik pun nilai kebenaran. Itu mustahil. Jadi manusia itu bagaimanapun kufurnya kepada Allah, bagaimanapun jahatnya, nurani kebenarannya tetap masih ada. Cuma dia tidak mengikuti nurani kebenaran itu. Sebagaimana jangan dikira bahwa orang yang jahat, orang yang orang-orang yang soleh, orang yang taat, tidak pernah terbersit keburukan. Nah, jadi saya ulangi lagi. Apakah orang yang kufur, orang yang jahat, orang yang pendosa dan pendurhaka, otomatis hilang 100% fitrah kemanusiaan dan kebenarannya? Tidak mungkin. Manusia itu yang manusia. Tidak bisa dia menjadi setan dalam arti yang sebenarnya, yaitu hilangnya fitrah kebenaran. Selama dia manusia, pasti ada nilai kebenarannya, nilai kebaikan. Jadi sejahat-jahatnya manusia, pasti ada bisikan kebaikan dalam hatinya. Hanya masalahnya, bisikan kebaikan itu diikuti apa tidak. Nah, begitu pula sesaleh-salehnya manusia, setoat-toatnya manusia, bahkan para nabi, para rasul, itu bukan berarti tidak pernah berbisik hatinya keburukan. Coba ikhwas sekalian dalam Al-Quran, berapa ayat yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW itu terkadang perasaan-perasaan kemanusiaannya muncul, seperti karena saking sedihnya beliau terkadang berpikir ingin lari saja dari tugas dakwah. Makanya kenapa Nabi Yunus pernah ditegur, Rasulullah pernah ditegur, abasa wa tawalla. Kemudian fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim ilam yu'minu bihadal hadisi asapa. Beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, terkadang sampai juga kepada rasa mendekati frustasi. Kok kenapa kaumku tidak beriman juga? Sehingga terbersit di hati beliau seolah-olah ingin mencelakakan dirinya, ingin meninggalkan dakwah ini. Nah, jadi sesaleh-salehnya manusia, dia tidak bisa menghilangkan bisikan keburukan. Sebaliknya, sejahat-jahat manusia, tidak mungkin dia bisa menghilangkan bisikan kebaikan. Jadi masalah orang soleh dan orang salah itu masalah yang diikutinya. Orang soleh mempunyai
dorongan dan bisikan keburukan. Tapi dorongan dan busukan keburukan itu ditolak, dilawan. Jadilah ia orang saleh. Makanya kesalehan adalah perjuangan. Sebab itu dia berhak mendapat balasan, mendapat pahala. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat jahat itu juga pilihan karena di hatinya itu ingin baik juga, tapi dia tolak keinginan baik itu, memilih kejahatan. Karena itulah atas pilihannya itu dia juga berhak mendapat hukuman. Nah, ini menerangkan bahwa bukan hal yang aneh dan mustahil kalau seorang Fir'aun yang kufur sekalipun, ia masih diberikan ilham dalam bentuk mimpi yang benar. Mimpi yang benar masih diberikan. Nah, walaupun dia tidak bisa mentakwilkannya, makanya minta nanti dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Kemudian yang ketujuh di dalam kandungan ayat yang keempat ini menerangkan bahwa dalam mimpinya itu Nabi Yusuf melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya bersujud menghormati Nabi Yusuf. Ini merupakan simbol dari 11 saudaranya, ayahnya dan ibunya. Digambarkan benda-benda langit itu adalah tunduk patuh kepada Nabi Yusuf sebagai calon pemimpin, penguasa besar nanti yang beliau sendiri mungkin tidak tahu wujudnya seperti apa. Nah, baru diketahui setelah terjadinya bahwa oh, mimpi yang aku alami ini wujudnya. Walaupun beliau sendiri bisa mentakwil kan dalam pengertian kemungkinan terjadi begini, tapi bagaimana bentuk wujud nyata dari pentakwilan itu ya ketika dialaminya gitu. Itu disebut dengan mentakwilkan mimpi itu. Maka ini menerangkan bahwa beliau akan menjadi seorang nabi yang diagungkan oleh para penghuni langit. Makanya digambarkan, disimbolkan benda-benda langit sujud kepadanya. Kemudian yang terakhir dari ayat ini menerangkan bahwa dimulainya kisah Nabi Yusuf dengan menerangkan mimpinya di masa kecil menunjukkan bahwa di antara persiapan jiwa dan batin seseorang calon nabi itu adalah melalui latihannya itu dengan mimpi. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, nah beliau itu adalah berulang-ulang mengalami mimpi-mimpi yang kemudian mimpinya jadi kenyataan. Seperti yang sudah kita terangkan tentang bab badil wahyi kepada Nabi. Permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah adalah dengan seringnya beliau mimpi. Awwalu ma budi abihi Rasulullah salam minal wahyi ar-ru'yas shadiqah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, awal mula datangnya wahyu kepada Rasulullah adalah dalam bentuk mimpi-mimpi yang benar. Nah, jadi mimpi yang benar itu di antara ilham ilahi, terutama kepada para nabi, itu adalah persiapan. Jadi pengkondisian ruhiyah seseorang, karena mimpi ini seperti tadi dijelaskan, ini adalah rahasia alam gaib yang dialami manusia di dunia ini. Sebagaimana keberadaan ruh manusia adalah gaib, tapi dia ada dalam tubuhnya, tapi manusia tidak pernah bisa mengetahuinya. Maka menjadi nabi berarti harus menyiapkan ruhnya untuk berkomunikasi dengan alam gaib melalui perantaraan malaikat. Maka diawali dengan mimpi-mimpi yang jadi kenyataan, seperti laksana prakondisi ruhiyah seorang nabi. Kemudian ayat yang kelima, nah di sini Nabi Yakub berkata kepada putranya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maka kata Nabi Yakub, ya bunai, wahai ananda, wahai anakku. Nah, di sini kelembutan berbalas kelembutan, karena memang tidak mungkin Yusuf itu berjiwa santun, berjiwa
takdim, hormat kepada ayahandanya kalau tidak dididik dengan kasih sayang. Nah, itulah maka pendidikan dengan kasih sayang, dengan cinta akan melahirkan balasan juga kecintaan dan kasih sayang. Dan ini hukum hukum sunatullah. Kata Nabi, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak pengasih ya tidak mungkin dikasih orang lain. Inilah kunci penting bahwa memang apa yang diperoleh manusia itu adalah hasil komunikasinya. Maka kegagalan dakwah itu salah satunya kegagalan berkomunikasi. Keberhasilan dakwah juga itu mencerminkan keberhasilan komunikasi. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan sesuatu yang mutlak. Itu salah satu adalah dengan komunikasi. Begitu pula hubungan kita dengan siapapun, baik di rumah, di tetangga, di tempat kerja, di masyarakat, itu adalah mencerminkan pola komunikasi kita. Ketika kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang sempit, maka pergaulan kita menunjukkan pergaulan yang sempit. Ketika kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang luas, itu menunjukkan pergaulan kita juga pergaulan yang luas. Kalau kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang rendah, itu menggambarkan bahwa memang lingkup pergaulan kita adalah pergaulan yang rendah, pergaulan yang kasar. Tapi kalau bahasa kita adalah bahasa yang luas, bahasa yang santun, bahasa yang intelek, itu menunjukkan bahwa memang lingkungan kita adalah komunitas yang luas. Komunitas. Maka kalau kita banyak disukai orang, menunjukkan kita banyak menyukai orang. Kalau kita banyak dibenci orang, berarti kita banyak membenci orang. Karena itu sudah hukum sunatullah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, melainkan pasti kebaikan lagi. Maka bagaimana Anda berharap disayangi orang lain kalau tidak pernah menyayangi orang lain? Bagaimana Anda berharap disapa orang lain kalau Anda sendiri pelit menyapa orang lain? Bagaimana Anda akan dibela orang lain kalau Anda sendiri tidak peduli orang lain? Demikian seterusnya, ini Masya Allah. Maka yang diajarkan di sini oleh Al-Quran dicerminkan dalam lingkup kecil keberhasilan komunikasi. Seorang ayah menanamkan kepada seorang anak, maka anaknya mengatakan, ya abati. Ayahnya mengatakan, ya bunayya. La taqsus ru'yaka. Yang kedua di sini menerangkan bahwa Nabi Yakub telah mengerti serta memahami isi mimpi dari Nabi Yusuf itu. Demikian juga Nabi Yusuf karena telah diajarinya sejak kecil tentang kemungkinan apa yang terjadi dari mimpi tersebut. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf itu juga memahami. Tetapi mereka kan belum tahu wujudnya seperti apa jadi pemimpin itu. Karena belum terjadi. Nah, maka mentakbir mimpi itu adalah menguraikan, menjelaskan, menafsirkan tentang kemungkinan yang terjadi dari mimpi tersebut. Tapi belum bisa memastikan terjadinya. Kalau sudah benar-benar terjadi, itu jadi takwilnya ketika sudah terjadi. Nah, Nabi Yusuf sudah optimis, sudah yakin. Nabi Yakub juga bahwa dia suatu saat jadi pemimpin. Tapi wujud kepemimpinannya di mana, kapan, bagaimana wujudnya, itu belum, karena belum terjadi. Nah, ini Masya Allah rahasia dalam mimpi itu. Kemudian yang ketiga, bahwa menerangkan kehati-hatian, kewaspadaan, ikhtiar tetap dilakukan meskipun yakin apa yang telah digariskan dalam takdir ilahi pasti terjadi. Tidak mungkin bisa dirintangi manusia. Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu yakin dengan mimpi yang sering beliau alami. Mimpi-mimpi yang aneh. Yang memberikan optimisme, obsesi, dan cita-cita masa depan. Beliau yakin pasti akan terjadi. Tetapi kan beliau belum tahu yang terjadi seperti apa. Nah, maka disinilah walaupun yakin akan kehendak yang akan diberikan Allah, takdir yang akan terjadi, tetapi ikhtiar, usaha, kewaspadaan, kehati-hatian. Maka
Nabi Yakub menasihati putranya untuk mencapai perwujudan dari mimpi itu pasti ada rintangan-rintangan yang berat. Maka untuk meminimalisir rintangan itu, kata Nabi Yakub, sebaiknya engkau jangan menceritakan mimpi-mimpi itu kepada saudaramu. Payakidulah kakaida. Nanti mereka membuat makar kepadamu. Karena muncul rasa iri, rasa dengki terhadap harapan, cita-cita, obsesi kamu untuk menjadi pemimpin melebihi mereka. Payakidulah kakaida. Inna syaitona kana lil insani adu mubin. Nah, di sini yang menarik, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, Inna syaitona kana lakum adu mubin. Syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Padahal sedang berbicara tentang saudaranya. Yang dikhawatirkan karena dengki itu membuat makar, membuat tipu daya kepada saudaranya, itu kepada Nabi Yusuf ini. Ini menerangkan bahwa sebetulnya dorongan kejahatan itu bukan dorongan asli dari watak manusia. Bukan dorongan bawaan daripada jiwa manusia. Karena dalam prinsip Al-Quran, dalam prinsip hadis Nabi, manusia semua lahirnya fitrah. Tidak ada yang lahir sudah membawa dendam kepada orang lain. Lahir sudah membawa niat buruk, niat jahat, tidak ada. Semuanya bersih, polos, netral. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarna sa'alaiha. Jadi manusia itu memang tercipta fitrah. Dan di antara fitrah itu ditafsirkan dalam hadis Nabi adalah Islam. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Jadi prinsip Islam itu kesesuaian dengan nurani asal manusia. Netralitas manusia. Kemudian fitrah juga dimaknai adalah kelurusan, kebersihan, hanif. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'at humus syaiton fajtalahum an dinihim. Kami ciptakan manusia itu semuanya hanif, lurus. Tidak ada manusia lahir sudah membawa permusuhan, sudah membawa dendam. Itu tidak mungkin. Tetapi semua manusia lahir dengan membawa nurani yang bersih, yang baik. Nah, maka ketika manusia menjadi jahat, punya rencana-rencana mencelakakan orang lain, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf ini kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub mengatakan dinisbatkannya bukan ke saudaranya, tapi ke syaitan. Jadi kalau pertama dinisbatkan, ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Pertama di sini Nabi Yakub mengatakan, wahai putraku, jangan engkau kisahkan mimpi ini kepada saudaramu. Nanti saudaramu iri, dengki. Wah, kalau begitu Yusuf ini calon pemimpin dong. Kita ini nanti akan sujud kepada dia. Masa kita abang-abangnya? Masa kita saudara-saudara yang lebih besar harus tunduk sama dia, harus hormat sama dia, sujud sama dia? Nah, maka muncullah di situ rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu. Payakidulah kakaida. Akhirnya membuat makar untuk menggagalkan obsesi, harapan, cita-cita, dan optimisme Nabi Yusuf menjadi pemimpin. Maka setelah Nabi Yakub menasihati itu pada putranya, pada Yusuf, baru beliau mengatakan, Inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya setan itu kepada manusia lah musuh yang nyata. Jadi beliau menisbatkan kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf yang masih kecil itu, calon nabi dan pemimpin Bani Israel itu dikatakan itu adalah perbuatan setan. Ini untuk menerangkan bahwa hakikat kejahatan itu sendiri memang adalah yang diberikan, dibisikkan setan pada hati manusia. Karena manusia terlahir tanpa memiliki bisikan kejahatan pada mulanya.
Nah, dari sinilah kenapa lahir teori dalam pendidikan Islam itu yang disebut dengan teori tabula rasa, yaitu teori tentang kertas yang putih bersih. Jiwa manusia itu mau ditulisin apapun tergantung yang menulisinya. Itulah jiwa manusia. Kalau konsep Islam disebut dengan fitrah. Nah, teori ini penting bagi kita dalam dakwah. Sehingga jangan ada anggapan bahwa manusia itu sekali salah akan terus salah selamanya. Seseorang itu kalau sudah jahat akan jahat selamanya. Sebaliknya juga kalau dia baik-baik akan selamanya. Tetapi manusia itu selalu terombang-ambing antara bisikan kebaikan dan keburukan. Maka ketika seorang sedang dalam posisi menjadi orang-orang yang durhaka, yang jahat, kita yakin dia sedang didominasi oleh kekuatan bisikan syaitan, di mana dia lebih tunduk, lebih patuh kepada bisikan kejahatan itu. Dan suatu saat, kalau bisikan gangguan syaitonnya, kita bisa ikut membantu menekannya. Mungkin yang akan kuat pada jiwanya itu adalah bisikan kebaikan. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang Allah ciptakan sempurna, maka Allah membisikkan, mengilhamkan, menginspirasikan kepada seseorang itu bisikan-bisikan kejahatan dan sekaligus bisikan-bisikan ketakwaan. Maka berbahagialah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang bisa mengikuti bisikan kebaikan, ketakwaan itu sehingga dia menjadi orang yang bersih. Sebaliknya, merugilah orang-orang yang mengikuti bisikan keburukan sehingga menjadi kotor jiwanya. Maka dengan prinsip ini, seorang pendidik, seorang dai tidak akan pernah putus asa untuk mengajak baik seseorang. Dan tidak akan pernah mudah memvonis seseorang itu ahlun nar, ahli neraka. Selama dia masih hidup, selama dia masih bernapas, dan selalu yakin bahwa suatu saat dia masih ada peluang untuk berubah. Nah, inilah optimisme di dalam berdakwah ketika kita meyakini tentang posisi jiwa manusia. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca pada kesempatan malam ini yaitu ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala walidayk wa 'ala abawayk wa 'ala ahli Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Tuhanmu akan memilihmu wahai Yusuf. Nah, jadi dengan mimpi itu Nabi Yakub meneguhkan hati putranya yaitu Yusuf. Kamu yakin dengan mimpimu ini Allah akan memilihmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan akan mengajari kepadamu tentang takwil kejadian-kejadian. Termasuk takwil mimpi-mimpi tadi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan kepadamu nikmatnya. Wa 'ala ali Ya'qub, bahkan nikmat yang Allah akan berikan kepadamu itu pun menjadi penyempurna nikmat kepada keluarga Yakub. Karena itu adalah kenikmatan yang berkelanjutan, mewarisi kenabian, mewarisi kerasulan. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan kemuliaan itu kepada kedua ayahmu sebelumnya, yaitu Ibrahim, Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, maha perkasa. Lihatlah ya sekalian di sini gaya Al-Quran
mendidik kita semua, mengajari kita semua sebagai para duat, mengajari generasi dengan optimisme, dengan keyakinan, dengan kemantapan, harapan masa depan. Jangan generasi kita ditakut-takuti, jangan generasi kita itu adalah dibikin frustasi dan putus asa. Justru berikan harapan. Niscaya Allah akan memilih kalian, menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Kalau ayah dulu baru segini, orang tua kita segini, kamu akan lebih hebat lagi, lebih baik lagi dari generasi kami. Nah, lalu dengan diberikan optimisme, mencontoh dulu juga nenek moyang kita adalah nenek moyang orang-orang yang hebat, nenek moyang para pemberani, nenek moyang kita, nenek moyang para pejuang, bukan para pecundang. Nah, itu. Nah, di sini Al-Quran mengatakan bahwa nenek kita bahkan sudah terhalang beberapa generasi ke atas, itu masih disebutkan sebagai ayah. Ini untuk mendekatkan. Untuk mendekatkan kita. Jangan kita sudah merasa jauh dengan tokoh-tokoh pendahulu kita. Itu bapak kita. Makanya Al-Quran sering menisbatkan kata ayah, walaupun itu sudah keturunan yang keberapa puluh. Ini Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, itu kan bukan lagi bapak bagi Nabi Yusuf, tapi itu adalah sudah kakek buyut, tetapi disebutkannya adalah ala abawaika min qablu, itu pun ayahmu. Maka Nabi Muhammad SAW juga menyebut ayah, menyebut bapak kepada Ibrahim. Maka kenapa manusia juga sering disebut anak Adam, Bani Adam? Itu untuk mendekatkan rasa kehormatan, rasa kemuliaan kepada nenek moyang pertama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu sebabnya terkadang terjadi penafsiran yang berbeda dalam Al-Quran ketika menyebut bapak dinisbatkan, itukah apakah itu bapak langsung atau maksudnya bapak nenek moyang yang keberapa. Begitu pula disebut ketika anak. Upamanya ketika Al-Quran berbicara tentang kisah kurban dua putra Nabi Adam. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba kurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Quraisy, kisah tentang dua putra Adam. Ya, waslu alaihim naba abnai Adam. Ceritakan kepada mereka kisah dua putra Adam. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, apakah itu maksudnya putra Nabi Adam langsung seperti kisah Qabil dan Habil itu, atau mananya maksudnya anak cucu Adam itu generasi yang kesekian puluh, belum tentu langsung putra putri Adam yang pertama. Nah, ini karena memang penisbatan kalimat ayah. Namun yang kita hendak pelajari di sini ini adalah bahwa di antara cara menanamkan motivasi, kemudian optimisme, harapan, kejayaan masa depan bagi generasi kita itu dengan mencontohkan kejayaan nenek moyang kita. Bahwa mereka memperoleh kejayaan, keberhasilan, kemenangan, itu adalah karena apa? Setelah melewati perjuangan panjang, setelah melewati ujian yang berat, lalu mereka berhasil melewatinya sukses. Maka muncullah di situ kekuatan, energi, harapan seperti yang pernah ditempuh nenek moyangnya. Dan itulah menjadi modal yang besar bagi para generasi pejuang. Ikhwan sekalian, saya kira dari 3 ayat yang kita baca pada kesempatan malam ini, kita tidak sedang mengkaji ilmu tafsir secara khusus, tapi kita sedang belajar tentang fikih dakwah dari surah Yusuf.
Maka orientasi kita, pendekatan kita dalam mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat ini adalah ditujukan kepada nilai-nilai dakwah. Mudah-mudahan dari beberapa ayat yang kita baca sampai ayat yang ke-6 ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya untuk kita bisa menteladani sekaligus bisa mewariskan kepada putra-putri kita bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai obsesi, bahkan ambisi kebaikan untuk kejayaan generasi kita di masa yang akan datang.